Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini kita akan membahas tema tentang ancaman pidana orang menolak menjadi saksi. Ini saya bahas karena memang secara tidak langsung banyak yang menanyakan kepada saya ada atau tidak ancaman pidana apabila orang ini menolak menjadi saksi. Kita simak saja penjelasannya. Kita awali dari kedudukan saksi dalam suatu perkara. Saksi ini adalah sebagai alat bukti. Artinya apa? Keterangan saksi yang diberikan di persidangan dapat memperjelas suatu peristiwa hukum yang akan menjadi dasar dalam menentukan salah tidaknya seseorang. Jadi di sini dari keterangan saksi itu hakim akan menilai dengan kesesuaian dengan alat bukti yang lain. Mau keterangan saksi juga, mau keterangan dari bukti surat, dari ahli, ya. Di situ jadi petunjuk dan juga dari keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, ini akan menjadikan memperjelas suatu peristiwa hukum. Nah, di sinilah akan memperlihatkan apakah benar pelakunya ini adalah terdakwa itu, ya, dan apakah dia bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, inilah ya, yang peran dari saksi itu sendiri di persidangan, khususnya untuk perkara pidana. Tapi kalau untuk perkara perdata, tentu di sini akan menguatkan dalil dari para pihak, baik itu penggugat atau itu tergugat. Nah, kita lihat siapa yang menjadi saksi. Ya, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Ya, ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 garis miring PUU Romawi 8 garis miring 2010 tanggal 8 Agustus 2011. Ya, awalnya saksi yang dianggap saksi ada yang dengar sendiri, yang lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Jadi dari saksi itu mengetahui dari yang ia dengar sendiri, ia melihat, dan ia mengalami. Namun dengan putusan MK ini tidak selalu. Jadi kenapa tidak selalu? Karena ada saksi-saksi yang tidak pernah mendengar, tidak melihat, tapi tidak mengalami. Namun dia bisa mengetahui, apakah mengetahui dari tayangan, sekarang ada namanya CCTV, ada saksi juga yang mengetahui setelah terjadinya suatu peristiwa pidana atau suatu peristiwa hukum. Ya, mungkin ada perdamaian. Saksi ini menerangkan tentang telah terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku atau penggugat dan tergugat. Contohnya seperti itu. Jadi dia tidak selalu harus mengetahui suatu peristiwanya atau mengalami. Nah, sekarang ada atau tidak orang yang bisa mengundurkan dia atau tidak bisa sebagai saksi? Ya, ada orang-orang tertentu yang tidak bisa menjadi saksi. Jadi orang ini tidak bisa menjadi saksi. Nah, contohnya yaitu keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas ke bawah sampai derajat ketiga. Ini bapak, kakek, anak atau cucu. Nah, ini hubungannya ya. Saudara kandung, saudara ibu atau paman atau bibi, karena hubungan pernikahan sampai derajat ketiga. Termasuk hubungan suami atau istri, walaupun ada sudah bercerai ya. Nah, kalau untuk hubungan suami istri dalam perkara pidana ini dikecualikan juga dalam perkara KDRT, karena di situ dalam perkara KDRT suami istri kadang menjadi korban ya. Tetapi kalau Anda ingin lihat lebih jelasnya, bisa dilihat dalam pasal 168 KUHP dan pasal 145 146 HIR. Terkait dengan transaksi ini bisa Anda lihat di video di channel kami ya. Di situ sudah jelas dibahas mengenai saksi perkara pidana dan juga saksi perkara perdata. Terus bagaimana jika tidak mau menjadi saksi? Ada ancaman sebagaimana diatur dalam pasal 224 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam. Nah, dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Nah, dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Ya, gitu. Jadi ketika dia dipanggil, ya kan, dan dia memenuhi kewajibannya, nah,
ini ya baru ada ancamannya. Jadi saksi ini harus dulu dipanggil. Panggilan juga sah ya, suratnya sudah sampai saksi dan jangka waktunya minimal 3 hari sebelum waktu pemeriksaan. Nah, ada panggilan yang sampai kepada Anda untuk jadi saksi, Anda punya kewajiban untuk hadir. Ya. Jadi pastikan dulu, kalau memang Anda tidak bisa hadir, sampaikan apa alasannya. Kalau memang pada saat itu ada kepentingan, sampaikan dan minta untuk dijadwal ulang. Bahkan jika Anda karena kesibukan, Anda luangkan waktu dan mintalah kepada pihak yang memanggil untuk diagendakan sesuai dengan waktu yang Anda luangkan tersebut. Ya. Yang menentukan apakah keterangan yang Anda sampaikan ada relevansi atau tidak adalah aparat penegak hukum, bukan dari kesimpulan Anda. Jadi Anda jangan berdalih, saya tidak mau hadir karena saya tidak tahu, keterangan saya tidak akan ada relevansinya dengan suatu yang diperiksa ini, perkara ini. Nah, ini nanti akan menentukan aparat penegak hukum. Kewajiban pertama Anda adalah hadir untuk diperiksa. Terus bagaimana ketika saksi tidak bisa hadir di sidang pengadilan? Hakim menilai apakah saksi sudah dipanggil secara sah. Dan selanjutnya diperintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil saksi kembali. Nah, ini untuk perkara pidana ya. Jadi kalau untuk perkara pidana dilihat apa sudah dipanggil, kalau tidak, jadi diperintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil lagi saksinya. Jika pemanggilan sah dan tidak mau hadir, ya bisa dilakukan secara panggil paksa. Jadi dengan menggunakan bantuan aparat keamanan untuk dihadirkan ke pengadilan. Jika tidak hadir karena alasan yang sah, mungkin karena sakit, atau karena jauh tempat tinggalnya, atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, atau sedang bertugas, ya, keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan dibacakan di sidang pengadilan. Nah, sedangkan untuk perkara perdata, kewajiban menghadirkan saksi adalah kewajiban dari pihak yang mengajukan. Pengadilan hanya akan memfasilitasi memanggil apabila ada permohonan bantuan dari salah satu pihak. Saksi takut hadir, bagaimana ini? Jika ada ancaman, saksi bisa mengajukan perlindungan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ya, jadi dia minta diajukan perlindungan dari segi keamanannya. Nah, jika dia masih takut, bisa memberikan keterangan tanpa hadirnya terdakwa. Jadi terdakwa tidak ada di dalam ruang persidangan, atau bisa dilakukan dengan telekonferensi. Ya, jadi pemeriksaan dengan jarak jauh secara elektronik. Itu tadi penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silakan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Dan saran-saran yang membangun channel ini akan kami tindak lanjuti. Sampai berjumpa kembali di video kami yang akan datang.